berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan, saat ini Pak Prabowo memang sudah memiliki hak dan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan anugerah pangkat jenderal tadi ya, mengingat apa namanya dia sudah mendapatkan tanda kehormatan bintang militer. Kemudian ya saya kira perannya sebagai Menhan membuat kontribusinya terhadap apa namanya upaya-upaya pembangunan pertahanan negara itu menjadi sangat nyata gitu. Keputusan presiden itu produk politik negara. Pasti ada dasar pertimbangan politiknya, pasti ada unsur-unsur politisnya. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, garis bawahi adalah apakah itu memiliki kekuatan hukum, memiliki dasar hukum, dan kemudian apakah si penerima anugerah ini memang apa namanya layak dan dan memenuhi syarat. Nah, itu semuanya kan terpenuhi. Ini dianggap sebagai momen terbaik karena apa? Dilakukan pada saat penganugerahan dilakukan pada saat TNI, di mana para pimpinan TNI ratusan pimpinan TNI sedang berkumpul gitu ya. Dia tidak bisa disebut sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, dan karena itu asas praduga tidak bersalah dia juga harus diberlakukan untuk Prabowo. Halo Tribunas, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto resmi mendapatkan kenaikan pangkat secara istimewa di Mabes TNI. Presiden Jokowi memberikan langsung pangkat Jenderal TNI tersebut kepada Prabowo. Jokowi pun mengatakan penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo merupakan bentuk penghargaan karena Prabowo dinilai telah berbakti kepada rakyat, bangsa, dan negara. Namun pemberian penghargaan ini menuai pro kontra oleh sejumlah pihak. Lantas bagaimana kacamata pengamat terkait pemberian penganugerahan pangkat kehormatan ini? Hari ini saya akan membahasnya bersama dengan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies bersama Khairul Fahmi. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui sambungan Zoom. Halo Bang Fahmi. Halo, Baik Bang Fahmi, terima kasih sudah mau bergabung dengan Tribun On Focus hari ini. Sehat-sehat Bang hari ini Bang? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bang, sebagai pengantar nih Bang, saya mau minta pendapat Bang Khairul melihat pemberian pangkat istimewa dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto yang sudah diberikan hari ini tadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana menurut Bang Fahmi sendiri? Oke, jadi ini saya ingin pertama-tama mau meluruskan dulu ya. Mhm. Pemberian pangkat uh, secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ya. Jadi eh, apa namanya eh, tidak mengacu pada Undang-Undang TNI karena Undang-Undang TNI tidak mengatur soal pemberian pangkat istimewa, ya, tapi diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Nah, di undang-undang ini memang sorry, ada istilah eh, pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Jadi bukan kenaikan pangkat kehormatan ya, tapi kenaikan pangkat secara istimewa. Nah, kenaikan pangkat secara istimewa atau penganugerahan pangkat istimewa itu sebenarnya adalah hak ya yang menyertai pemberian tanda kehormatan bintang militer ya oleh negara, dan pemberian atau penganugerahan pangkat istimewa itu adalah bentuk ya eh, penghormatan dan penghargaan negara pada eh, penerima eh, tanda kehormatan bintang militer gitu. Nah, yang kita tahu Pak Prabowo ini memegang 4 tanda kehormatan bintang militer utama, kelas utama ya.
Pertama, Bintang Yuda Dharma Utama. Kedua, Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Kemudian Bintang Jalasena Utama. Nah, dan ada juga Bintang Swabuana Paksa Utama. Nah, penganugerahan 4 tanda kehormatan bintang militer utama pada Menhan Prabowo ini uh, sudah cukup sebagai dasar pemberian pangkat secara istimewa kepada beliau sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 dan PP Nomor 35 tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya. Jadi apa namanya, ini bukan kenaikan pangkat kehormatan atau pemberian pangkat kehormatan, ini pemberian pangkat secara istimewa. Ya. Nah, jadi kalau pangkat kehormatan itu memang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Kemudian juga tidak ada dalam PP Nomor 39 tahun 2010 yang mengatur tentang administrasi prajurit TNI sebagai turunan dari Undang-Undang TNI tadi. Nah, ini kaitannya dengan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan tentara di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tadi saya jelaskan, diatur bahwa ada hak yang melekat pada apa namanya, penerima tanda kehormatan bintang tadi. Salah satunya adalah apa namanya, pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa tadi. Uh, yang lain misalnya ada apa namanya, hak untuk misalnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, terus kemudian hak apa namanya, untuk mendapatkan perlakuan tertentu dalam upacara-upacara kegiatan atau kegiatan-kegiatan kenegaraan misalnya, dan beberapa hak-hak lain yang menyertai juga. Baik, Bang. Lantas kalau dari kacamata Bang Fahmi sendiri, tepatkah pemberian pangkat istimewa ini diterima oleh Prabowo di mana, Bang, momen-momen saat ini dirinya menang hitung cepat di Pilpres. Uh, Oleh sebab itu banyak pihak yang menyoroti pemberian pangkat istimewa dari Presiden Joko Widodo ini untuk Prabowo. Menurut Bang Fahmi, apakah pemberian pangkat ini tepat diberikan saat-saat ini, Bang? Ya, soal kelayakan dan kepatutan ya, eh, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang penganugerahan gelar dan tanda kehormatan tadi, gelar tanda jasa dan tanda kehormatan tadi. Ya sebenarnya tidak ada alasan untuk menyebut penganugerahan ini sebagai hal yang tidak layak atau tidak patut gitu ya. Mhm. Nah ya memang kita akui juga bahwa sebenarnya tanpa pangkat istimewa ini Pak Prabowo jika nanti memang ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih gitu ya, pada saatnya dilantik nanti ya otomatis juga berstatus sebagai panglima tertinggi dengan posisinya nanti sebagai presiden ya. Hmm. Jadi sebenarnya dengan status panglima tertinggi saja cukup sebenarnya. Tapi ya karena latar belakang beliau ini militer gitu ya, walaupun sudah purnawirawan, ya kita juga bisa mewajarkan ya kalau uh, apa namanya, ada pertimbangan bahwa kalau Pak Prabowo itu ketika nanti menjawab presiden dan menjadi panglima tertinggi TNI, uh, beliau menyandang pangkat bintang 4 jenderal jenderal penuh ya sebagai panglima tertinggi TNI, yaitu menjadi paripurna begitu ya. Apalagi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan, saat ini Pak Prabowo memang sudah memiliki hak dan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan anugerah pangkat jenderal tadi ya, mengingat apa namanya, dia sudah mendapatkan tanda kehormatan bintang militer. Kemudian ya saya kira perannya sebagai Menhan membuat kontribusinya terhadap uh, apa namanya, upaya-upaya pembangunan pertahanan negara itu menjadi sangat nyata gitu ya. Nah, uh, kemudian kalau ditanya apakah presiden pantas memberi gelar itu, ya pertanyaannya kemudian dari sisi mana pemberian pangkat itu bisa dikatakan tidak pantas.
Tadi seperti saya katakan juga berdasarkan undang-undang Pak Prabowo memang punya hak dan memenuhi syarat. Bahkan kalau mengacu pada tanda kehormatan bintang militer utama yang dilakukan pada tahun 2022, mestinya pengusulan anugerah pangkat istimewa itu sudah bisa dilakukan pada tahun itu juga gitu ya. Oke, Jadi itu. berarti oke, baik Bang. Berarti secara latar belakang, apakah kemudian sosok Prabowo ini memang sudah waktunya menerima bintang istimewa atau bintang kehormatan ini dari Presiden Joko Widodo? Lantas dilihat dari bagaimana kinerja Prabowo selama ini Bang menjabat sebagai Menteri Pertahanan lalu mencalonkan diri sebagai calon presiden dan menerima bintang kehormatan atau bintang istimewa ini Bang. Iya, kalau eh, ya tadi kalau dari sisi kelayakan dan kepatutan ya sangat apa namanya ya layak dan patut ya. Eh, Terus kemudian kita melihat kontribusinya tidak perlu jauh-jauh lah ya. Eh, Siapapun Menteri Pertahanan ya pasti akan berkontribusi untuk apa namanya pembangunan pertahanan negara. Ya memang ini sesuatu yang pertahanan ini kan sesuatu yang eh, apa namanya eh, mungkin tidak sepenuhnya terlihat dan terasa, tapi realitasnya apapun aktivitas yang bisa kita lakukan hari ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau pertahanan negara tidak kuat kan begitu. Itu saja sudah sebenarnya sudah menunjukkan bahwa uh, apa namanya menteri-menteri pertahanan termasuk salah satunya Pak Prabowo itu berkontribusi dan itulah mengapa juga semua menteri pertahanan dari masa ke masa uh, sebelum Pak Prabowo menyandang juga ya apa namanya atau dianugerahi juga tanda kehormatan bintang militer utama ini ya. Baik yang dari berlatar belakang militer seperti Pak Riamiza, terus menteri-menteri pertahanan sebelumnya, termasuk juga yang dari sipil Pak Purnomo Yusugiantoro, Pak Juwono Sudarsono, itu juga menerima uh, apa namanya anugerah yang sama. Nah masalahnya kenapa Pak Prabowo diterang dikasih uh, kenaikan diberi pangkat istimewa? Pak Riamiza tidak membutuhkan itu. Pak Riamiza sudah di bintang 4 ya, tidak ada kebutuhan bagi Pak Riamiza untuk apa namanya mendapatkan pangkat istimewa begitu ya. Sementara kalau Pak Prabowo memang masih dimungkinkan bagi beliau untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari negara berupa anugerah pangkat istimewa Jenderal Bintang 4 tadi. Ya saya kira itu aja. Hmm. Lantas Bang, sejumlah pihak ini mengkaitkan pemberian pangkat istimewa ini dari Jokowi ke Prabowo begitu ya sebagai bentuk transaksi politik. Dikait-kaitkan dengan politik karena memang ini masih dalam suasana Pilpres 2024 di mana semakin banyak dinamikanya begitu Bang. Kalau menurut Bang Fahmi sendiri melihat hal ini seperti apa Bang? Ya, dikaitkan dengan politik wajar ya. Hmm. Apa namanya? Keputusan presiden itu produk politik produk politik negara. Pasti ada dasar pertimbangan politiknya, pasti ada unsur-unsur politisnya. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, garis bawahi adalah apakah itu memiliki kekuatan hukum, memiliki dasar hukum, dan kemudian apakah si penerima anugerah ini memang apa namanya layak dan apa namanya dan memenuhi syarat. Nah, itu semuanya kan terpenuhi gitu ya. Jadi kalau soal apa namanya ini ada deal politik tertentu, ada kontrak politik. Yang paling dekat saya kira justru ada ini harus dilihat bahwa mungkin ya ini dianggap sebagai momen terbaik karena apa dilakukan pada saat apa namanya penganugerahan dilakukan pada saat TNI di mana para pimpinan TNI apa namanya ratusan pimpinan TNI sedang berkumpul gitu ya dan apa namanya ini tentu momen terbaik untuk kalau kita bicara soal apa namanya momentum kegiatan ya tentu ini juga saya kira ini bagian dari strategi juga ya strategi komunikasi bagian dari gimmick yang ingin
apa namanya di, disampaikan. Toh ini juga saya kira tidak ada negatifnya gitu ya. Dan eh, apapun yang kita lihat, Pak Prabowo tidak tidak apa namanya tidak mengada apa namanya penganugerahan gelar untuk Pak Prabowo ini tidak diada-adakan gitu ya. Memang ada ketentuannya, dan ini ketentuan bukan ketentuan yang baru dibuat, ini ketentuan yang sudah ada sejak lama, tapi kebetulan baru digunakan uh, ketika ingin akan menganugerahkan pangkat istimewa kepada Pak Prabowo. Gitu. Oke, jadi memang segala keputusan presiden itu memang ada nuansa politik, namun momennya tepat juga diberikan di saat pilpres begitu ya Bang ya, di saat politik sedang Di saat memanas. bukan di saat rapim TNI dulu. Nah, di saat rapim TNI, dan Hmm, kalau terkait pilpresnya, ya artinya ya sebagai seorang apa namanya ya mungkin ya boleh kita anggaplah sebagai seorang presiden, sebagai seorang politisi, ya sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, dan sebagai pimpinan dari Pak Prabowo, Pak Jokowi mungkin, Presiden Jokowi mungkin merasa uh, hal-hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini, baik dalam konteks pembangunan pertahanan maupun dalam konteks politik elektoralnya, patut diapresiasi, patut diberikan. Ya mungkin itu menjadi pertimbangan, tapi tentunya yang tahu persis presiden. Tapi yang jelas, sekali lagi ini bukan sesuatu yang diada-adakan gitu. oke, baik Bang. Kemudian pemberian pangkat istimewa dari Jokowi untuk Prabowo ini banyak dikritisi. Dinilai bahwa Prabowo itu tidak layak mendapatkan pemberian pangkat istimewa dari Jokowi. Karena Prabowo sendiri sempat diberhentikan dari TNI hingga Prabowo sendiri juga terjerat kasus HAM. Lantas bagaimana menurut Bang Fahmi terkait kritikan tersebut? Sedangkan tadi Bang Fahmi juga sudah menjabarkan beberapa kontribusi dari Prabowo sendiri untuk terkhusus sebagai Menteri Pertahanan. Ya, harus digarisbawahi dan diingat juga ya, Hmm. semua prajurit ya, semua prajurit yang memasuki masa pensiun atau harus mengakhiri dinas keprajuritan karena kondisi tertentu, ya berhalangan tetap, meninggal, sakit yang apa namanya mungkin tidak apa sulit disembuhkan, kemudian bermasalah, memiliki masalah hukum sehingga dipecat misalnya. Nah, itu pasti akan mendapatkan keputusan pemberhentian ya dari dinas keprajuritan sebagai bentuk pengakhiran ya, kalau namanya. Jadi semua semua tentara itu mulai dari jenderal jenderal sampai sampai kopral itu kalau pensiun ya uh, apa namanya pasti diberhentikan statusnya, itu menerima keputusan pemberhentian ya. Nah, bentuk keputusan pemberhentian itu ada dua ya. Pertama, pemberhentian dengan hormat, yang kedua pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, Pak Prabowo ini tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat. Ya, faktanya status Pak Prabowo ini adalah diberhentikan dengan hormat, karena itu dia juga tidak kehilangan hak dan kewajiban apapun yang berkaitan dengan statusnya sebagai prajurit TNI dan kemudian sebagai purnawirawan TNI, termasuk dalam hal menerima tanda kehormatan bintang militer dan pangkat istimewa sebagai hak yang menyertai tanda kehormatan tadi. Saya kira itu. Oke, lantas menurut Bang Fahmi sendiri tadi terkait kritik pemberian pangkat istimewa untuk Prabowo, sedangkan Prabowo sendiri di masa lampau terjerat kasus HAM dan bahkan kasus tersebut kembali dibahas saat ini ketika Prabowo mencalonkan sebagai capres. Bagaimana menurut Bang Fahmi terkait hal tersebut? Oke, sampai saat ini ya Hmm. tidak ada fakta hukum maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan menghukum Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Ya, selama apa namanya putusan pengadilan tidak ada, ya, tentu saja dia tidak bisa disebut sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, dan karena itu
asas praduga tidak bersalah, ya juga harus diberlakukan untuk Prabowo. Gitu. Jadi apa namanya, benar bahwa dia pernah tersangkut, dia pernah diperiksa dan apa namanya diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira, ya. Tapi yang harus diketahui, keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP pada saat itu adalah uh, berpendapat untuk menyarankan Pak Prabowo, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto pada saat itu diberhentikan dari TNI, gitu ya. Nah, kemudian uh, apa namanya keputusan DKP Dewan Keputusan Perwira yang menyarankan untuk menyarankan agar Pak Prabowo diberhentikan itu diakomodir oleh Presiden pada saat itu, Pak B.J. Habibie, ya. Pak B.J. Habibie mengakomodir putusan DKP itu dengan menerbitkan keputusan Presiden yang isinya memberhentikan dengan hormat, ya, Pak Prabowo Subianto dari Dinas Aktif TNI, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya. Jadi case close, ya, putusan DKP sudah selesai sampai dengan diakomodir oleh keputusan Presiden. Maka kemudian yang harus menjadi dasar alas hukum, ada yang menjadi alas atau dasar uh, dari opini yang di apa namanya atau pendapat-pendapat yang disampaikan mestinya adalah keputusan Presiden, karena itulah fakta, itulah apa namanya produk hukumnya, begitu. Oke, baik Bang. Lantas muncul juga Bang terkait pro dan kontra kritik juga dari Majen TNI Purnawirawan Hasanuddin yang menyebut secara aturan uh, pemberian pangkat istimewa ini hanya bisa diberikan bagi TNI yang masih aktif. Nah, menurut Bang Fahmi sendiri melihat kritikan ini seperti apa Bang? Nah, mungkin Pak TB Hasanuddin kurang cermat, ya. Yang harus diperhatikan tadi sudah saya sampaikan di awal, apa namanya penganugerahan pangkat secara istimewa ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Jadi ini tidak terkait dengan apa namanya tidak terkait secara langsung, ya, dengan peraturan perundang-undangan tentang TNI maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi keprajuritan. Karena makanya dia disebut penganugerahan pangkat secara istimewa, karena ini kaitannya adalah dengan gelar, tanda kehormatan, dan tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ini tidak hanya diberlakukan pada TNI, tapi bisa diberlakukan pada TNI, bisa ASN maupun warga negara Indonesia di luar TNI. Jadi siapapun bisa. Makanya di masa lalu di zaman Bung Karno pun itu ada warga negara sipil yang pernah mendapatkan anugerah Jenderal Bintang 4. Namanya Dr. Khairul Saleh, Wakil Perdana Menteri pada saat itu. Gitu. Oke, baik Bang. Tadi setelah pemberian pangkat istimewa dari Jokowi, Pak Prabowo sempat menyampaikan, sempat bereaksi bahwa berat ya sepertinya seperti itu mendapat bintang 4. Menurut Bang Fahmi sendiri, apakah nantinya Prabowo akan memikul beban di mana juga terkait pro kontra ini dengan pemberian pangkat kehormatan, pangkat istimewa, dan apakah juga nantinya pemberian ini juga berdampak bagi dinamika politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bang? Saya kira tidak terlalu signifikan, ya. Ini kan hanya sifatnya hanya penghormatan, ya, penghormatan, pemberian penghargaan. Ya, ini menurut saya apa yang hiruk pikuk yang terjadi sekarang ini cuman kebisingan yang
temporer lah ya, sifatnya temporer, dan ini tidak akan berdampak signifikan baik bagi pemerintahan mendatang maupun bagi konstelasi politik ke depan gitu. Oke, terakhir nih Bang, saya mau minta closing statement juga dari Bang Fahmi terkait bagaimana Bang Fahmi kemudian melihat pro kontra yang ada saat ini di masyarakat, bahkan partai-partai politik juga memberikan serangan-serangan ataupun kritikan terkait pemberian pangkat istimewa ini terhadap Prabowo dari Presiden Joko Widodo. Ya, saya kira uh, perdebatan ini tidak perlu berkepanjangan karena uh, apa namanya kalau soal uh, penganugerahan pangkat istimewa ini, ya tadi saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 dari tahun 2009, dan ini bukan sesuatu yang diada-adakan, peraturannya sudah lama ada. uh, apa namanya Secara aturan, beliau Pak Prabowo Subianto ini memang layak ya, memang layak, dan apa namanya dan memenuhi syarat. Ya, memenuhi syaratnya apa? Pengangkatan uh, atau penganugerahan pangkat secara istimewa ini tidak mungkin terjadi jika Pak Prabowo tidak menerima anugerah tanda kehormatan bintang militer utama. Jadi kalau ini kita perdebatkan sekarang, ini sudah sudah usang, karena mestinya yang diperdebatkan pada masa lalu, pada masa ketika Pak Prabowo dianugerahi tanda kehormatan bintang militer tadi, ya, bintang militer tadi. Kalau sekarang yang diberikan sekarang ini anugerah pangkat istimewa ini hanyalah salah satu hak yang menyertai tanda kehormatan tadi. Jadi kalau saya sih berharap pro kontranya disudahi, soal etis tidak etis itu nanti waktu yang akan menjawab. Saya kira itu. Baik, baik Bang Fahmi, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kebersamaannya hari ini Bang. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan dan semoga Bang Fahmi sehat-sehat selalu. Terima kasih Bang. Terima kasih, sama-sama, salam sehat. Tribunas, demikian Tribun On Fokus hari ini. Saya Mariana Bestagro yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.